Ya, ketemu lagi ya dengan saya. Kita absen dulu ya. Ya, dan spotnya sedikit bermasalah ternyata. Jadi absennya nanti aja di ujung. Sebelum kita mulai terkait tugas kemarin IDIC ya, ada yang mau nge-share tugasnya nggak? Coba kita diskusi dulu gitu. Ada yang mau? Kalau enggak, saya tunjuk kelompoknya ya. Eh, Kan kemarin bagi 7 ya. Saya mau kelompok 2 deh. Adakah kelompok 2 di sini? Coba. Ayo silahkan. Atau ada kelompok lain yang siap? Oke, nggak ada. Saya ambil random atau ya, yang udah saya download nih. Nah, untuk Zakia, Hasna, Naisha, Virgan, coba silahkan. Ini mereka bikin idenya adalah tote bag ya. Coba gimana? Bapak, jadi kami membuat ide bisnis tote bag yang bisa dipakai untuk semua gender, Pak. Oke, jadi ketika kita mulai proses identify ya, kita kan menentukan calon-calon customernya gitu kan ya. Nah, terus barusan kata Virgan adalah untuk semua gender. Kalau untuk umur itu sendiri gimana? Ya, kalau untuk umur sebenarnya dipakai kebutuhan, tapi biasanya kami menargetkan untuk yang anak-anak remaja maupun yang beranjak dewasa, Pak. Oke, berarti kalau misal kita berbicara dewasa, tote bag ini biasanya mungkin untuk dipakai bisa untuk belanja gitu ya. Kalau untuk remaja mungkin ketika mereka bawa barang sesuatu kayak mungkin bekal makanan gitu kan. Kalau misal buat anak kecil, Bisa saja sih, Pak, dipakai untuk anak kecil. iya Cuman maksudnya mungkin, dipakainya buat apa kalau anak kecil? tapi mungkin agak kebesaran, tapi kalau untuk anak kecil bisa untuk membawa buku mungkin, Pak, atau tempat bekal.
Oke ya, sama ya bakal juga ya, sama tadi buku ya. Oke. Nah, terus ketika kita berbicara differentiate ya, kan kalau tadi kan identify adalah calon-calon customer kita ya. Kita berbicara tadi katanya semua umur, terus ketika kita berbicara gender juga sama, bisa laki-laki mau perempuan. Nah, ketika kita ingin berbicara differentiate adalah eh, gimana sih nanti ya kita membedakan mungkin si tote bag kita nantinya ya untuk si calon-calon customer yang mungkin berbeda gitu. Ya kan kalau misal tadi kita berbicara adalah ketika si tote bag ini kita berikan kepada orang yang dewasa mungkin ya, eh, tote bag yang kita berikan mungkin akan sedikit lebih besar mungkin ya. Nah, terus ketika kita berbicara nanti untuk anak kecil, mungkin tote bag-nya juga nanti kita sesuaikan memang lebih kecil ukurannya gitu ya. Nah, ketika kita berbicara interaksi nanti ya, interaksi pun adalah bagaimana sih caranya kita me-welcome atau kita masuk ke customer-customer kita gitu. Misalkan adalah dengan pendekatan misalnya ya untuk orang tua bahwa memastikan si tote bag kita tuh apa besar dan tahan lama misalnya ya supaya keinginan keinginan orang tersebut tuh untuk membeli itu lebih tinggi gitu, lebih besar gitu ya. Nah, kalau di sini kan kelompoknya Zakia, Hasna, Naisa sama Virgan tuh bilang dalam interaksi bahannya katanya dari kanvas ya dan katun. Nah, cuman dikasih lapisan juga katanya sehingga si tote bag-nya tuh nggak mudah robek gitu ya. Nah, customize juga adalah gimana caranya kita menyesuaikan si tote bag kita juga untuk tadi calon-calon si customer gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh katanya si customize-nya ya. Oke, kelompok yang lain? Kalau nggak saya ambil lagi dari downloadan ya. Kelompok saya mau, Pak. Saya tuh siapa? Devanka, Oke, Rizka, oke boleh boleh silakan silakan. Coba gimana? Siapa aja kelompoknya, Devan? Rizka, Nada, sama Hildan, Pak. Oke, Sebentar, Pak. iya sok. Uh, so, jadi apa namanya dari kelompok saya ini kita niatnya kayak usaha K-pop merchandise gitu. Terus identify-nya itu buat customer kita yang the people who have interested to the K-pop group. Ini kita lebih apa? Lebih uh, lebih ininya ke fandom ITZY, fandomnya ITZY itu MITZY karena kebetulan ITZY itu lagi mau comeback. Jadi the most valuable customer for now is ITZY's fandom because they are just making a comeback with their first full-length album Crazy in Love with the title track logo. It can complete the customers need to interact or support ITZY. Itu Pak. Oke, berarti ketika kita berbicara identify ya, kalian sudah langsung fokus gitu ya, si grupnya itu sudah jelas gitu ya.
Nah, terus differentiate pun ya jelas gitu ya ketika yang pertama kan kita bilang identifier-nya adalah orang yang penyuka K-pop-nya ya secara umum gitu kan. Ketika kita bicara differentiate, kita langsung mengerucutkan langsung ke yang pecinta ITZY ya. Berarti secara customer sudah jelas gitu ya, siapa target sasaran utamanya gitu ya. Nah, terus menariknya di sini mungkin ya adalah ketika kalian memberikan interaksi ya, caranya interaksi kalian bisa menawarkan misal ada hubungannya dengan nih. Kalian kan di sini bilang first full length album Crazy in Love and title track Loco ya. Nah, kalian bisa cara interaksinya adalah dengan membawa si title track tersebut gitu, atau enggak mungkin membawa beberapa judul-judul dari si albumnya misalnya. Ya seperti itu gitu. Nah, terus jadi ketika kalian customize pun akan lebih mudah gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya tentang si IDIC ya. Oke, terima kasih kelompoknya Rizka dan kawan-kawan, Evan ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertemuan hari ini ya. Hari ini kita akan berbicara tentang relationship ya. Nah, menurut kalian relationship itu apa sih? Coba. Ada yang bilang nanti pacaran, Pak. Aduh, gitu kan. Coba gimana? Hubungan, Pak, atau koneksi. Oke, hubungan ya, koneksi. Ada yang lain? Mungkin yang ada banyak salingnya, Pak. Kayak saling menguntungkan, saling membutuhkan, asik. Tuh, jadi teman-teman ya, kata Alia, yang namanya hubungan itu katanya harusnya saling menguntungkan gitu ya, saling gitu ya. Tadi Alia sama Indi ya. Oke, nah jadi sebentar. Oke, jadi kalau kata teori ya, R di CRM ya, stand for relationship kan ya. Nah, cuman relationship di sini kan kita berbicara bukan relationship pada umumnya ya. Tapi ketika kita berbicara CRM, Customer Relationship Management gitu kan, relationship ini adalah suatu hubungan antara customer ya dengan kita sang penyedia gitu ya. Baik itu bisa dari supplier, misal dari perusahaan, banyak ya. Nah, ketika kita bicara relationship itu kita berbicara interaksi ya, interaksi overtime, overtime tuh dalam selama waktu berjalan gitu ya. Nah, terus oke, ketika katanya ya, ketika contoh di situ ya, kita coba contoh lain misal. Ketika kalian datang ke warung misalnya, kalian datang ke warung random aja gitu ya, kalian datang ke warung di jalan, kalian tuh beli permen misalnya ya, beli permen. Apakah itu kita bisa sebut sebuah relationship ya antara kalian sebagai pembeli customer tadi ya dengan si penjualnya misalnya, si tokonya misal. Kan enggak, karena yang pertama adalah kemungkinannya kalian mendatangi warung tersebut di kemudian hari adalah mungkin kecil kemungkinannya ya, karena tadi saya bilang adalah kalian random aja gitu, di jalan kalian lagi pengen beli apa gitu ya. Nah cuman ketika kita berbicara relationship juga bisa terjadi di situ interaksinya adalah ketika yang kalian beli adalah spesifik. Misalnya jangan permen, saya susah kasih contohnya ya. Minum, misal minum ya. Ketika kalian ke warung, walaupun itu warung random, kalian beli air yang kalian beli adalah Aqua. Mereknya tuh Aqua. Ya. Mau di warung manapun, misalkan beli air putih, air minum gitu ya, kalian beli itu Aqua. Nah, ketika kalian membeli itu adalah sebuah relationship. Kenapa? Karena di warung manapun, ketika kalian kepikiran minum air putih, kalian kepikiran itu Aqua gitu. Nah, hal tersebut merupakan suatu relationship antara kalian ya dengan produknya, antara customer dengan produknya ya. Nah, jadi kalau misal di sini katanya thinking in terms of dyadic relationship. Dyadic itu antara dua belah pihak
ya. Jadi tidak bisa relationship itu sepihak aja. Kalau misalnya kita berbicara relationship hanya dari satu orang ya, artinya kalian bertepuk sebelah tangan, kan gitu ya. Nah, jadi relationship itu biasanya selalu between two parties ya. Nah, terus ketika kita eh, relationship itu juga bisa disebut suatu relationship apabila ya interaksinya itu overtime ya, seperti itu. Nah, terus episodes are time bound katanya ya. Hmm, Oke, ada awal mula dan ada akhirnya ya, dan bisa kita beri nama katanya. Kalau misal kita dalam sales katanya ya, customer relationship itu often possible to identify number of discrete episode seperti making a purchase ya. Jadi bisa kita bilang katanya di situ episode pertama dari sebuah relationship ya adalah kalau misal dalam hubungan sales adalah ketika ya si customer itu membeli ya. Itu adalah awal mula dari si relationship-nya gitu ya. Nah, sehingga mungkin ending dari relationship itu bisa terus berkembang katanya kalau di sini ya. Jadi mungkin awalnya making a purchase gitu, terus bertanya-bertanya tentang seputar produknya gitu kan. Terus telepon lah nanti si customernya mungkin pesan lagi gitu kan. Terus negotiating terms misalnya, ini contoh misalnya kita berbicara tentang sales apa ya? Sales yang paling gampang biasanya sales rokok sih ya. Jadi misal ketika sales rokok tuh datang ke warung, mereka tuh biasanya tuh menawarkan produk mereka, Bu beli dong produk kami berapa slot misalnya ya. Terus nanti tuh si apa si yang punya warung tuh mikir nih beli apa enggak ya. Terus tiba-tiba mungkin nanti si salesnya tuh menawarkan sebuah diskon ya. Diskon, oh mungkin nanti dia tertarik gimana belilah ya. Nah, terus nanti terus ternyata ketika beli si pedagang warungnya tuh melihat oh ternyata di sekitarnya tuh laku nih ya. Dia nelfon lagi sales yang tadinya tuh ngasih gitu ya, ngasih si barangnya ke warung tadi. Dia nelfon lagi. Nah, itu tuh sudah mulai terjadi relationship gitu ya. Jadi sudah lebih dari beginning gitu kan. Nah, terus setelah misalnya nelfon minta ada diskon lagi dong misalnya. Itu kan negosiasi gitu ya. Nah, terus oke udah beres misal. Nah, terus mungkin terjadi barangnya jelek atau gimana. Ada komplain misalnya. Terus ketika ada komplain, mungkin nanti ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh si supplier gitu. Tadi si sales tadi misal kasih diskon lagi misalnya atau enggak produk produk baru tapi nggak usah bayar gitu ya. Nah, itu resolving masalah gitu ya. Nah, terus kalau misalnya di sini ada playing a round of golf itu lebih ke mungkin ya ketika relationship sudah menyebar gitu, sudah dalam gitu ya, ngerasa kenal tuh si salesnya tuh mungkin bisa aja datang ke warung tadi, tapi bukan karena alasan untuk menjual gitu, tapi hanya untuk sekedar mengobrol misal. Nah, ketika hal-hal seperti itu udah terjadi, itu adalah ketika si customer ya sudah melakukan relationship gitu dengan si salesnya tadi gitu ya. Nah, terus interaksi katanya ya consists of action and response to that action ya. Jadi ada aksi dan ada respon ya. Oke, nah terus di dalam setiap episode di sini katanya ya, setiap partisipan di sini kan berarti kita berbicara customer sama supplier misalnya, will act towards and interact with the other. Nah, jadi ada aksi di situ, ada interaksi di situ ya. Nah, konten dari si episodenya biasanya adalah komunikasi ya. Ada termasuk ke dalam speech, deeds, and body language gitu kan. Nah, katanya kalau misal contoh lainnya adalah ketika customer membeli latte ya from a coffee shop, ya, this transaction is not a relationship katanya. Tapi ketika si customer tadi kembali lagi ke coffee shopnya ya, eh, itu yang dinamakan relationship gitu ya, kurang lebih seperti itu.
Nah, terus ada yang dinamakan change ya within the relationship. Jadi ketika kita berbicara relationship ya, nggak ujuk-ujuk kayak misal gini, eh kayak tadi gitu ya, ketika kita bicara masalah kalian randomly datang ke toko gitu kan untuk beli apa eh, permen gitu ya, atau enggak ya tadilah beli aqua gitu kan. Nah, relationship di sana kan dengan tokonya kan enggak gitu ya, tapi dengan aquanya gitu. Nah, terus mungkin nggak sih kalau misal kalian tuh dari awal tiba-tiba saya pengen aqua gitu, kan nggak mungkin sebenarnya ya, tanpa kalian tuh tahu dulu gitu, at least bahwa aqua itu ada gitu ya. Nah, jadi ketika dalam bangun sebuah relationship ya, ada fase-fase gitu ya, di mana si relationship tadi itu bisa berkembang gitu. Di mana tahap pertama adalah awareness ya. Awareness itu adalah ketika kalian tuh tahu, at least cuman lihat aja gitu ya. Nah, itu kita bilang awareness. Nah, jadi kalau misal ketika kalian lagi lihat eh misal ya kecengan kalian ya, kan awalnya kan mungkin kalian nggak tahu gitu ya. Ketika kalian lihat, wah dia oke nih gitu misal ya. Nah, itu adalah tahap awareness ya. Jadi kalian tuh hanya eh, apa ya? eh momen di mana ketika kalian tahu bahwa orang tersebut ada gitu ya. Kalau misal em, apa? Kalau misal dalam produk berarti ya ketika kita tahu produk itu ada. Contoh misal ketika kita bicara aqua botol misalnya ya. Kan sebenarnya itu ada ya merek-merek lain gitu kan. Nah, eh, salah satu contoh untuk awareness adalah kalau misal kalian datang ke sebuah warung ya, saya paling gampang rokok sebenarnya ya. Kalau kalian lihat kadang di warung tuh ada kotak tertentu di mana ya bungkus-bungkus rokok tuh ditaruh di paling depan. Oke. Tapi kalau misal kalian sidik ya, jadi sebenarnya tuh ya yang ditaruh di depan kadang bukan produk-produk yang memang laku di pasaran ya. Nah, jadi biasanya tuh produk-produk yang taruh di paling depan tuh biasanya ya adalah produk-produk yang memang sedang dimarketingkan ya, yang memang sedang dicoba untuk dijual gitu kan. Nah, kenapa sih produk-produk baru itu sengaja ditaruh di depan? Karena itu adalah awareness gitu. Gimana caranya si orang tuh, people tuh notice gitu ya, bahwa produk itu tuh ada. Nah, contoh lain misal masalah kalian mau beli Aqua gitu ya di warung. Kadang yang paling dekat posisinya ya si Aqua dengan kalian ya. Kadang adalah merek-merek tertentu. Ketika kalian minta sesuatu yang nggak ada di depan tuh adanya di belakang. Misal kalian harus meminta misalnya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memberikan awareness gitu ya. Nah, setelah awareness itu terbentuk, ada yang namanya exploration ya. Exploration adalah ketika kalian mencari tahu gitu kan, terus mencoba ya. Ketika kita berbicara mencoba, misal terkait air minum misal, kita berbicara misal Maison ya, Maison rasa baru gitu kan. Nah, mungkin awalnya kalian suka gitu dengan Maison yang lama, yang original gitu kan, terus ada varian baru misal. Nah, ketika kalian mencoba rasa baru itu adalah tahap exploration gitu, testing gitu ya. Apakah kalian suka nggak sih dengan si produk yang baru ini gitu kan ya. Nah, kalau misal investigasi ya awalnya kalian cari tahu. Jadi kalau misal kita berbicara tadi awareness adalah kecengan gitu kan, kalian tahu tuh orang ini ada nih. Eksplorasi adalah ketika kalian cari tahu itu namanya siapa sih gitu misalnya. Terus jurusan apa misal kalau di kampus gitu kan. Nah, terus dalam si proses eksplorasi gitu ya, eh, ada ada beberapa ini, ada beberapa subproses katanya ya. Ada attraction katanya ya. Attraction tuh atraksi. Atraksi bukan dalam artian kita jungkir balik gitu ya, tapi ketertarikan ya, attraction ya. Communication and bargaining. Communication tuh kan komunikasi, bargaining itu adalah apa bargaining itu ya?
proses tawar-menawar ya. Nah, terus ada development sama exercise of power. Kalau development itu adalah eh, apa ya, pengembangan gitu kan. Developing dari si kalian gitu ya, terhadap si produknya gitu, ataupun kebalikannya gitu ya. Apakah si produknya itu memang sesuai gitu dengan kebutuhan kalian gitu ya. Terus di mana endingnya tuh adalah ekspektasi ya, ekspektasi sesuai nggak sih gitu ya, produk ini dengan kalian gitu. Nah terus ketika eksplorasi sudah dilakukan ada expansion ya. Nah kalau expansion ini tuh adalah ketika apa si eksplorasi tadi berkembang gitu secara terus menerus. Jadi kalau misalnya kita berbicara antara produk dan customer gitu adalah ketika transaksi itu ya terus menerus dilakukan ya. Nah, sehingga in the end ya ada komitmen. Ya, komitmen itu adalah fase di mana kalian tuh paham betul bahwa oh iya, saya emang suka banget nih sama produk ini gitu. Kalau enggak antara customer sama supplier adalah ketika si penjual sama pembeli itu memang udah saling percaya aja gitu. Tadi tanpa harus ada sesuatu apa gitu. Kita tuh udah tahu bahwa oke, kita deal misal. Nah, cuman ya, setiap relationship itu kadang nggak sampai di fase komitmen, ya. Kadang beberapa relationship itu ya terminated before that stage katanya ya, karena mungkin ada breach of trust. Jadi masalah kepercayaan katanya ya. Nah, sehingga ketika customer atau supplier itu saling ini apa berpisah gitu atau mungkin customer cari supplier lain misalnya atau supplier udah nggak mau datang ke customer itu misal, nah itu disebut dissolution ya, kurang lebih beberapa fase di relationship itu seperti ini. Oke. Nah ada ya ini disebut trust sama komitmen ya. Nah jadi ketika kita berbicara relationship kuncinya adalah trust and commitment ya. Trust itu diartikan kepercayaan, komitmen itu adalah komit ya. Apa janji, tanggung jawab ya, apapun itulah. Nah, ketika kita berbicara trust, trust is focus ya katanya ya. Walaupun kita bisa generalisasi ya, sense of confidence and security ya, these feelings are directed katanya. One party may trust the other party ya. Nah, terus ketika kita berbicara trust juga ada yang disebut benevolence ya. A belief that one party acts in the interest of the other ya. Jadi kepercayaan satu pihak di mana dia tuh merasa bahwa orang tersebut tuh apa, berlaku atau melakukan aksinya tuh karena mereka tuh apa ya, hmm, kayak orang baik gitu, benevolence tuh ya. Jadi mereka tuh percaya bahwa apa yang mereka lakukan tuh adalah karena others people interest gitu, bukan karena mereka gitu, interestnya mereka sendiri gitu ya. Kalau honesty, kejujuran ya, I believe that other party word is reliable or credible. Jadi apapun yang dia katakan itu reliable atau kredibel. Jadi kredibilitasnya tuh bagus. Ya, terus ada juga kompetensi ya, kompetens ya. Kepercayaan di mana apa atas dasar ahli gitu ya. Jadi ketika kayak misal gini, kita berbicara 1+1 sama dengan 2, ketika ahli yang bicara, oh iya ya. Nah, tapi ketika misal ya, adik kalian yang bicara belum tentu misal. Contohnya ya. Tapi mungkin jangan 1+1 sama dengan 2 lah, tapi yang lain. Nah, itu kompetens ya. Nah, the development of trust ya adalah sebuah investasi ya dalam membangun sebuah relationship ya yang biasanya adalah long term payoff. Jadi secara jangka panjang itu biasanya memberikan suatu value ya. Nah, terus biasanya juga trust itu timbul ya karena adanya interaksi ya, berdasarkan experience pengalaman antara kalian misal dengan produknya misal atau enggak kalian dengan suppliernya misal ya.
Nah, terus setelah itu kalian juga bisa menginterpretasi dan melihat bahwa each other motives gitu. Jadi motifnya tuh sesuai nggak sih, saling nggak sih gitu ya kalau kata Alia gitu kan. Nah, oke, nah terus ketika mereka sudah experience tadi kan, nah mereka sudah mulai tahu gitu saling tahu satu sama lain gitu ya. Dan risk and doubt are reduced gitu. Nah, risk di sini kan risiko ya, doubt tuh keraguan tuh akhirnya tuh turun gitu ya. Nah, itulah ketika trust itu terbangun gitu ya. Nah, jadi trust itu bisa dideskripsikan katanya seperti lem ya, yang membangun si relationship ini menjadi satu gitu ya. Tapi kita harus lihat ada across time and experience berdasarkan pengalaman dan juga waktu gitu. Jadi nggak bisa kayak tiba-tiba kalian baru kenal, oh iya, aku percaya nih sama kamu gitu. Nah, belum tentu gitu ya, karena ada time and experience. Time di sini kan seiring berjalannya waktu, experience ini seiring berjalannya kalian saling berkomunikasi atau berinteraksi gitu ya. Nah, apabila si trust ini nggak ada, ya, konflik sama uncertainty, ketidakpastian itu bisa timbul, ya. Dan si cooperation juga bisa bisa rubuh gitu, bisa hilang gitu ya. Nah, kekurangan trust katanya bisa membuat suatu fondasi itu rubuh ya untuk successful customer supplier relationship. Nah, terlepas dari antara customer supplier ya, terkadang masalah trust ini tuh bahkan mempengaruhi misal kalian ya bikin suatu. Gini deh, kalian misal satu kelompok kalian berempat nih sekarang ya. Ketika satu sama lain kalian nggak punya trust ya, mungkin dalam mengerjakan tugas itu nanti kalian tuh kurang rasa apa ya, eh, senang, misal menyenangkan gitu dalam mengerjakan tugas atau ngerasa kurang puas ketika hasilnya sudah muncul. Cuman gara-gara kalian tuh ada lack of trust ya. Nah, jadi fondasi trust ini tuh bukan hanya berlaku di customer supplier gitu ya, tapi kita berbicara secara manusia pada umumnya gitu ya. Nah, terus secara relationship ya evolve over time ya, itu juga katanya berlaku terhadap karakteristik dari si trust ini sendiri gitu. Sebentar ya. Oke, nah ada yang disebut calculus base ya, calculus base. Jadi ini adalah suatu hubungan relationship ya yang bisa dikalkulasikan ya. Jadi ini tuh berdasarkan sesuatu yang misal gini, ketika kita melakukan sebuah relationship ya, dasarnya adalah kalau saya nolongin kamu ya, ada benefit yang kita dapatkan dalam bentuk biasanya uang misalnya, ada value-nya, ada nilainya gitu ya. Nah, jadi ya selama kita membantu misal selama itu pula kita akan mendapatkan value tersebut gitu. Nah, jadi value di sini adalah sesuatu yang kita bisa angkakan. Oke. Nah, ada yang disebut knowledge based ya. Nah, kalau knowledge based adalah kita lihat adalah history gitu. Jadi, oh iya selama ini gitu orang. Jadi kayak misal gini, awalnya tadi kita bicarakan masalah keuntungan, masalah money gitu ya, masalah angka ya. Ketika knowledge base adalah ya selama misal dalam keberjalanan dalam waktu 1 tahun misal si supplier itu memang selalu tepat janji misalnya ya, selalu tepat waktu misal. Terus bahkan kadang si produknya tuh bahkan dilebihkan misal atau diberi diskon. Ketika terjadi seperti itu menjadi knowledge ya. Jadi ketika misal kita berbicara ke warung lain, iya nih sales ini tuh emang bagus nih misal. Nah itu udah mulai knowledge base, jadi udah bukan lagi basisnya udah bukan angka lagi, tapi memang kepercayaan karena adanya interaksi dan kalian sudah saling kenal gitu misalnya ya. Itu kita berbicara knowledge base. Ada juga apa identification base. Nah, ini adalah ketika ya si kepercayaan tadi
itu ya sudah sangat so deep ya, sudah sangat dalam. Jadi kalau kita bicara ini tuh udah kayak sahabat. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang misalnya kalian lihat raut muka wajah teman kalian misal agak murung, oh kalian tahu dia lagi ada masalah misal. Nah, jadi ketika hal itu sudah terjadi ya, apapun yang misal ditawarkan oleh si supplier udah pasti sih itu percaya gitu. Jadi tanpa akan ada pertanyaan tuh, oke lah sini gua bantu misal kayak gitu. Itu identification based ya. Nah, terus kalau kita berbicara komitmen, ya, komitmen adalah sesuatu yang long term, ya. Jadi kalau trust itu akan mempengaruhi si long term tadi, kalau komitmen itu adalah sesuatu yang long term, ya. Nah, jadi komitmen itu tumbuh ya dari tadi adanya si trust, ya, adanya shared values, adanya belief gitu ya. Nah, komitmen itu akan memotivasi ya hubungan antara misal customer sama supplier untuk berkooperasi ya, untuk mempertahankan ya si relationship-nya karena memang sebenarnya itu dalam membentuk relationship itu kalian membutuhkan investasi ya. Kita berbicara investasi itu kayak misal gini, ketika kita berbicara kalian ya mau eh, apa ya, mau ngedeketin seseorang misalnya ya. Nah, ketika eh, si apa relationship yang mau kalian bangun kan ada investasi di situ, entah itu misal investasi pulsa misalnya, investasi waktu gitu, tenaga misalkan, itu sebenarnya investasi gitu kan. Harapannya apa dengan kalian invest tersebut, relationship itu terbentuk, nanti pada akhirnya kalian membuat sebuah komitmen gitu kan, seperti itu ya biasanya ya. Nah, begitu pula si komitmen ini tuh ya datang dari si relationship ya yang memang di preserve gitu ya. Oke, komitmen ini artinya katanya ya eh, terjadi ketika harapan dari kedua belah pihak ya, mereka tuh ingin sesuatu yang lebih stabil gitu ya. Mereka ingin sesuatu yang memang jangka panjang ya. Nah, cuman yang harus hati-hati katanya ya, eh, di sini adalah customer tuh apa ya, yang namanya komitmen tuh memang benar-benar kita harus pastikan ke orang yang memang kita bisa percaya ya. Nah, itulah kenapa tadi komitmen itu tumbuh dari trust dulu gitu ya. Nah, karena ketika kita berbicara komitmen ya, di situ tuh ada vulnerability ya. Jadi mudah di apa ya? Jadi terlalu banyak di sini ya katanya leaving them open to opportunism. Jadi ketika ada sesuatu, kalian tuh bisa dimanfaatkan ya. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya trust ya. Pada ujungnya adalah di komitmen gitu ya. Nah, ada juga ketika berbicara kita ya committed relationship ya, kadang kan mungkin kalian tuh ngerasa apa ya, akhirnya tuh mungkin tidak baik gitu. Kalau enggak mungkin kalian menemukan sesuatu yang memang lebih baik misal ya entahlah. Nah, jadi ketika relationship-nya kalian apa ya highly committed, sudah komitmennya sudah tinggi, terus tiba-tiba kalian melakukan sesuatu gitu ya sehingga si trust-nya hilang misalnya ya, sesuatu blunder atau apa gitu kan. Nah, ada apa ya? Cost yang apa? Cost yang di diberikan ketika kalian terminate relationship itu sangat tinggi biasanya. Karena kita berbicara misal investment ya, baik itu waktu misalnya, tenaga, uang tadi gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa balik gitu. Nah, masa kalian mau nuntut gitu kan, sedangkan dalam sebuah relationship kan bukan, bentuknya biasanya bukan kontrak gitu ya. Eh, leb- karena sudah masuk ke dalam kepercayaan gitu kan. Nah, terus apa, kayak misal cost of switching aja misal kayak kalian ganti supplier ya.
kan juga ada kos-kos yang keluar. Misal kalian harus cari dulu, misalnya kita harus belajar lagi gitu, misalnya kita harus membangun relationship baru gitu kan membutuhkan waktu. Nah, jadi ketika kalian highly committed gitu ya, nah adalah suatu keuntungan sebenarnya ya bagi si perusahaan ketika kita bisa memastikan si customer itu highly committed terhadap kita gitu kan. Nah, terus ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tadi, customer pun akan berpikir dua kali apabila mereka ingin merubah si relationship-nya gitu ya, berpindah misalnya. Itu trust and commitment ya. Nah, terus ada relationship quality ya. Eh, ada beberapa atribut katanya ya dalam si kualitas dari si relationship ini katanya ya. Yang pertama adalah relationship satisfaction ya. Satisfaction ini katanya nggak sama komitmen ya. Kalau komitmen tuh adalah sesuatu yang terbuat eh, ketika relationship sama investment ya terjadi. Nah, cuman ketika kita berbicara relationship satisfaction adalah ketika investment sama relationship tadi memang memberikan sesuatu kepuasan ya bagi si partnernya gitu. Nah, jadi ya memang saling menguntungkan misalnya ya. Terus apa? Memberikan sebuah value lebih misalnya. Nah, itu adalah relationship satisfaction ya. Terus mutual goals itu adalah ketika kalian memiliki satu tujuan yang sama. Kalau cooperative norms ya adalah ketika kedua belah pihak tuh secara bersama ya eh, melakukan problem solving gitu ya. Baik itu secara konstruktif ya maupun interdependent ya. Nah, itulah kenapa dalam implementasi CRM ya kadang dibikin katanya si cara implementasi itu kita melihat relationship ini dengan si customer itu menjadi sebuah nilai yang lebih ya. Jadi seorang manajer itu harusnya lebih aware ya terhadap kualitas dari si relation antara mereka dengan si customer-nya. Oke. Nah, ini customer relation for company, fundamental reason for company wanting to build. Jadi kalau dari sudut pandang perusahaan ya, value-nya tuh bukan tadi ya, bukan trust, bukan komitmen, bukan apa gitu, tapi yang mereka lihat dari sisi perusahaan adalah nilainya, nilai ekonomiknya ya. Di mana ketika kita berbicara sebuah perusahaan yang mampu memanage customer-nya gitu ya, mereka akan bisa mempertahankan gitu si customer-customer yang profitable ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, di sini kita bicara customer churn atau defection and retention rate ya. Jadi retention rate ya adalah kalkulasi ya antara eh, persentase dari si customer yang mereka punya ya dan persentase customer yang mereka kehilangan. Itu disebut retention rate ya. Nah, jadi kalau misal kita bicara misal gini, dalam waktu Januari 2021 kita punya Kita punya 1.000 customer misalnya ya. Nah, terus di akhir tahun kita punya customer tuh 990 misalnya ya. Nah, berarti kan di situ kita kehilangan 10. Nah, kehilangan 10 tadi adalah churn rate ya. Nih, CHURN, churn rate itu 10. Retention-nya adalah 990 gitu ya.
churn itu bisa disebut juga defection rate ya. Oke, ini contoh sebentar. Oke. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi kenapa sih kalau kita berbicara tadi di si defection atau churn gitu ya, itu penting bagi perusahaan ya. Nih kalau misal kalian coba lihat datanya, misal kita coba lihat bandingkan antara si company A sama company B ya. Ketika kita lihat si company A, mereka punya existing customer-nya misal di 2001 tuh 1000 ya. Di mana mereka punya customer barunya tuh tiap tahunnya misal 100 ya. Nah, ketika mereka churn-nya tuh 5% ya, jumlah orang-orang yang dia tuh pergi gitu, yang sudah tidak bukan lagi customer itu 5% dibandingkan dengan si B ya. Dalam jangka panjang ya, tuh di 2005 ya, apabila itu stabil misalnya, total customer base si company A yang punya churn rate cuma 5% ya, dibanding dengan yang 10%, bedanya itu sampai 200-an. Padahal existing customer pada 2001 1000 gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya bagi perusahaan untuk mempertahankan si customer gitu. Nah, itulah fungsinya si CRM. Ya, nah entah misal dengan cara kita membangun hubungan yang lebih gitu dengan customernya misalnya, atau kita memastikan bahwa produk kita memang selalu satisfaction bagi si customernya gitu ya. Nah, banyak lah. Nah, itu adalah si churn rate ya. Kebalikan dari churn rate adalah tadi retention. Jadi kalau si company A berarti retentionnya berapa? 95% gitu ya. Oke. Nah, jadi kenapa ya? Kita lihat kenapa si perusahaan tuh mau gitu ya. Apa? Dari si customer relation ini. Yang pertama reduce marketing cost ya. Jadi kalau misal kita berbicara marketing cost ini adalah gini. Ketika kita punya 1000 nih tadi ya, si apa? 1000 customer ya. Nah, ketika relation itu dibangun ya, at least misal 95% tuh orang bertahan, 5% pergi ya. Berarti in the end kalian punya 950 orang gitu. Berapa? Ya kan? 5% 950 orang kan yang bertahan gitu pada akhir tahun. Nah, jadi pada basisnya pada tahun berikutnya kalian punya 950 orang yang kalian tuh nggak usah marketing ya. Nah, tapi kalau misal kalian tidak ya ngekip orang misalnya, oke, kita lihat orang yang beli pada tahun ini misal 2000. Oh, lebih banyak ya dari yang tadi gitu kan. Nah, cuman mereka tuh nggak keep gitu ya. Jadi kayak misal orang tuh yang beli 2000 tuh walaupun misal banyak, tapi mereka tuh randomly gitu beli produk kalian. Enggak yang repeated gitu ya. Nah, di akhir tahun, pada masuk tahun berikutnya, eh, ketika mereka biarkan orang nggak ada yang repeated buy gitu ya, kalian harus ngelakuin marketing lagi ya. Nah, itu adalah reduce marketing cost ya. Tujuan si company kenapa mereka ingin relation itu terus berjalan gitu ya. Nah, terus misal kita bicara better customer insight ya. Jadi eh, ketika kita berbicara customer insight adalah keinginan ya. Jadi gimana caranya si perusahaan tuh tahu keinginan para customernya tanpa mereka tuh harus melakukan misal apa penelitian misal, kalau enggak survei. Karena kalau kita berbicara survei, kita berbicara ini setiap kita mau launching produk misalnya ya, kan kita harus keluarin cost lagi gitu ya. Nah, terus ada juga lifetime value. Nah, kalau ini kita berbicara sangat jangka panjang ya. Jadi ketika kita berbicara lifetime value adalah eh misal gini, kita bicara eh, iPhone deh, pengguna iPhone ya. Entah kenapa kalau saya kan bukan pengguna iPhone ya.
pengguna iPhone tuh punya kecenderungan ketika mereka beli produk baru, mereka pengen iPhone lagi. Nah, itu disebut lifetime value. Bagi si perusahaan itu kan menguntungkan. Kenapa? Karena ketika perusahaan mengeluarkan produk baru, kecenderungan si customer itu membeli produk mereka gitu. Nah, jadi apa? Secara jangka panjang kan nanti sangat baik gitu ya. Nah, terus sama turunan-keturunannya misal, ini contoh lain, misal jangan handphone, nomor HP ya. Misal saya pakai XL, saya pakai XL karena ayah dan ibu saya tuh pakai XL dulu ya. Terus sampai sekarang jadi satu keluarga tuh pakai XL gitu kan. Nah, kebayang nggak nanti kalau misal saya punya anak misalnya, saya tuh akan misal nanti anak saya punya HP misal, nanti saya bikin dia pakai XL juga gitu misal. Nah, itu yang disebut lifetime value gitu ya. Ya. Jadi yang memang dia tuh sangat panjang gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misal tadi kita berbicara secara relationship dan apa, kita lihat dari si customer-nya, dari sisi customer ya. Eh, jadi pertama tuh suspek ya. Apakah si potensial customer kita tuh sesuai nggak dengan target market profile-nya? Ini mirip sama IDIC sedikit ya. Terus prospek ya. Prospek adalah ketika si customer itu fits ya, sesuai dengan si target market profile. Terus kita coba approach untuk pertama kali, ya. First time customer adalah ketika customer itu pertama kali membeli, ya. Repeat customer adalah mereka yang terus apa repeated buy gitu. Jadi beli lagi, beli lagi, beli lagi, ya. Kalau majority customer adalah ketika si customer itu memilih perusahaan kita, ya. Jadi kayak misal gini, ketika kita bicara Eiger misalnya, ketika kita bicara Eiger, misal kalian beli topi, ya. Ketika kalian beli topi, topi itu datangnya ke Eiger terus, misalnya ya. Itu masuknya repeat customer ya. Tapi ketika kita bicara beli tas misalnya ya, kalian tas gunung datangnya bukan ke Eiger misal, tapi ke North Face misalnya ya, atau Jack Wolfskin misalnya. Terus sepatu misal ke mana gitu. Nah, majority customer adalah ketika kalian memilih ya, yang kalian lihat tuh bukan topinya, bukan si tasnya, bukan si sepatunya, tapi yang kalian lihat adalah si mereknya. Jadi kalian tuh akan mempercayai si Eiger sebagai produsen ya produk-produk tadi gitu. Itu majority customer. Loyal customer adalah ketika si customer tadi ya, ketika misal ditawarkan produk baru, misal tas baru misal ya, nah mereka tuh punya kecenderungan untuk enggak deh, saya mending beli Eiger misal. Terus kalian customer itu tuh ketika ada yang nanya temennya misal, tas yang bagus di mana? Nah, si customer tadi itu akan lebih prefer untuk menawarkan produk yang memang mereka tuh suka gitu. Jadi kayak udah beli di Eiger aja bagus misalnya, kayak gitu. Nah, ketika hal itu tadi udah jadi, itu sudah menjadi advokat. Jadi secara nggak langsung si orang-orang tadi adalah semacam brand ambassador, cuman brand ambassador yang tidak dibayar, ya kayak gitu. Ini customer journey. Jadi eh, inginnya ya si perusahaan itu adalah memiliki customer-customer yang advokat. Itulah kenapa relationship dari si perusahaan itu memang dibutuhkan. Cuman terkadang perusahaan tuh miss gitu, kurang memperhatikan gitu sisi dari si relationship antara perusahaan dengan si customer-nya ya. Nah, terus kalau misal kita berbicara relationship juga ada sebenarnya perusahaan tuh yang nggak mau, tidak mau si relationship ini terlalu baik gitu dengan si dengan customer-nya. Nah, cuman konteks ini biasanya tuh adalah masalah business to business konteksnya ya, B2B. Masalah pertama katanya ada yang namanya loss of control ya. Loss of control itu adalah ketika relationship-nya ini sudah terbangun secara bagus misalnya ya. eh tapi apa ya?
secara trust-nya ya antara si dua perusahaan tadi gitu, antara si supplier dengan bagian produksi misal. Nah, terus tiba-tiba apa yang asalnya misalnya ya ada free konsultasi gitu, terus tiba-tiba si supplier itu nggak mau ngasih gitu, nggak mau ngasih si free konsultasi buat project barunya misal ya. Kalau misal hal itu kejadian ya, berarti kan si perusahaan si produksinya tuh harus ngeluarin biaya baru gitu untuk melakukan si apa konsultasinya. Nah, kalau misal kita bicara kan Pak, mereka ada relationship. Nah, kadang kayak gini ya. Ini contoh ya, ini contoh real ya. Masalah loss of control ya. Ketika misal kalian ada teman kalian nih buka apa buka warung kopi misalnya ya. Eh, Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara kalian nih satu kelas saja, at least kan kalian relationship sudah ada ya sebenarnya ya. Nah ini bukan B2B tapi kasusnya mirip. Nah terus kalian tuh buka tempat kopi. Ekspektasi si orang tersebut ya sebagai yang punya tempat kopi adalah kalian tuh adalah pasarnya. Oke? Kalian tuh adalah para calon pembeli. Oke? Teman-teman si A ini tuh ya. Tapi ekspektasi si teman-teman kalian ya, bukan si A nih, kalian tuh akan datang dan kalian tuh akan diberi kopi itu gratis oleh si A, ya. Oke. Nah, secara relationship kan sebenarnya tuh ya, kalian kalau namanya teman ya, yang bukan si A nih, kalian kalau namanya teman harusnya kalian bantu bisnis teman kalian dong. Logis dong ya. Kita bicara kayak gitu. Tapi di sisi lain nih, di sisi lain kita bicara, "Hey, A, kita kan teman, masa kau nggak ngasih aku gratis gitu kopi?" Nah, kayak gitu. Nah, itu kita bisa bicara itu loss of control ya. Nah, terus ada yang namanya exit cost. Nah, exit cost adalah ketika si relationship itu nggak survive, ya, investasi yang sudah kita bangun itu apa? Ketika kita harus membangun relationship baru misalnya ya, akan keluar si cost-cost yang memang tinggi lagi gitu. Itu disebut exit cost. Oke. Kalau resource commitment ya adalah ketika kita bicara resource sudah kita committed nih. Eh, Oke, jadi resource commitment itu nanti ada hubungannya dengan sunk cost ya. Jadi misal kayak gini, misal kita bicara, hmm, kita mau bikin ini misal, apa ya? Kayak misal tempat kopi deh, eh, tempat kopi tadi mau buka cabang misalnya ya. Kita mau buka cabang di, misal tadinya di Bandung, ini ke Jakarta misalnya ya. Nah, kan kalau kita mau buka ekspansi kan butuh modal ya. Nah, modalnya kan gede misal. Misal kalian tuh butuh modal 100 juta. Ya udah 100 juta kita kasih tuh buat si apa teman kita, kepercayaan kita buat bangun si apa tempat kopi baru di Jakarta misal 100 juta tuh kita udah kasih ya. Nah, terus tiba-tiba nih, tiba-tiba yang cabang Bandung tuh ada terjadi sesuatu, entah itu bencana, entah itu apa. Nah, logikanya kan sebenarnya tuh kita punya 100 juta ya. Nah, cuma 100 juta tuh udah kita keburu kasihkan gitu ke si buat ekspansi. Nah, itu disebut sunk cost. Jadi ketika si resource ya, itu bisa aset, bisa modal, bisa orang juga ya. Nah, jadi ketika itu sudah dikeluarkan, tapi itu tuh nggak bisa kita ambil lagi gitu. Tidak, kita nggak bisa tarik lagi. Nah, itu disebut sunk cost ya. Nah, atau resource commitment ya. Kalau opportunity cost ya, kalau opportunity cost adalah, nah ini mirip kayak tadi kasusnya ya, cuman eh, kita tuh nggak ngelakuin. Misalnya gini, kita bicara ya tadi masalah 100 juta tadi ya. Oke, nah terus ketika
kalian tuh diberi pilihan misalnya antara si Jakarta ya dengan Medan misalnya, modalnya tuh sama ya. Nah, kalian tuh akhirnya tuh memilih Jakarta ya. Nah, terus si Medan ini 100 juta adalah opportunity cost kalian. Nah, jadi maksudnya tuh gimana? Sesuatu yang ketika kita bicara kalian tuh kalau modalin di Medan tuh akan menguntungkan gitu ternyata ya. Nah, cuman nggak kalian lakukan karena kalian tuh memilih untuk di Jakarta. Nah, itu disebut opportunity cost, sesuatu yang nggak kalian lakukan gitu. Tapi itu bisa menjadi sebuah opportunity bagi kalian ya. Seperti itu. Oke, nah kalau ini kita bicara customer satisfaction, loyalty sama business performance katanya ya. Pentingnya rasionalisasi dari CRM ya adalah gimana caranya kita meningkatkan si customer satisfaction. Sehingga in the end adalah loyalty customer itu tercapai. Oke, nah terus ketika si customer satisfaction ini terus meningkat ya, customer itu keinginan untuk repurchase-nya itu akan bertambah juga gitu ya. Nah, terus in the end adalah mereka tuh akan menginfluence ya si bisnis performa dari bisnis suatu perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara itu ada yang disebut profit chain atau kalau misal saya tuh bilangnya ini adalah linkage variable ya, linkage variable. Maksudnya gimana? Linkage variable ya. Jadi ketika kita berbicara customer satisfaction itu ada tanda panah ke kanan artinya dia tuh mempengaruhi customer loyalty ya. Ketika customer loyalty terpengaruhi, dia tuh akan mempengaruhi lagi bisnis performance. Nah, kalau misal kalian mau nih, ini saya bisa tambahin lagi misalnya ya. Bisnis performance baik misalnya, ini profit atau revenue ya. Itu, profit atau revenue ya. Nah, maksudnya gimana linkage variable? Jadi ketika kita bicara ini naik misalnya ya, customer satisfaction ini saya bilang naik. Ini tanda panah atas naik ya, bukan ke atas ada apa ya. Nah, dia akan memotret customer loyalty. Kalau customer satisfaction naik, ini dia naik juga harusnya ya. Ketika customer loyalty naik, business performance naik, misalnya profit revenue pun naik. Nah, ini kita sebut linkage variable ya. Nah, ini misal kita bisa juga ganti misalnya ya, nggak kayak gini, tapi mana hapus ah. Nah, misal kita yang tengah tuh bukan customer loyalty misalnya ya, tapi aduh, nggak kebaca ya. Nah, misal yang tengahnya itu bukan customer loyalty, nah tapi misal customer churn rate ya. Kalau misal kayak, kok hilang? Saya nggak tahu, pokoknya gini ya. Churn rate ya. Jadi ketika kalau misal kita rubah ya tengahnya, kan bisa aja sebenarnya. Nah kalau misal kayak gini gimana? Berarti ketika customer satisfaction naik, ya berarti yang di sini customer churn rate gimana? Turun, ya kan? Nah di sini nanti turun, ya. Kalau customer churn rate-nya turun, ya mungkin di sini nanti bukan business performance, tapi mungkin bisa bilang bisa aja kita bicara marketing cost turun misalnya ya. Nah, sehingga kan endingnya apa? Profit revenue ya. Nah, jadi linkage variable tuh gimana caranya kita cari tahu nih hubungan antara sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya di sini yang kita lihat hubungannya adalah customer satisfaction terhadap business performance ya. Di mana di tengahnya tuh ada customer loyalty gitu ya.
Ini adalah satisfaction profit chain ya. Jadi tujuannya si linkage variable ada ketika kita bicara customer satisfaction-nya meningkat ya, dengan cara misal kita tahu dulu tuh requirement dari si customer misalnya, ekspektasi dari si customer, terus gimana sih kita deliver gitu ya, value ke customer gitu ya. Efeknya adalah customer loyalty meningkat, di mana akan ada behavior loyalty sama attitudinal loyalty. Yang endingnya adalah si performa bisnis itu naik. Bisa itu revenue growth, katanya share of customer meningkat, misal customer tenure meningkat. Ya, kayak gitu. Oke, jadi customer satisfaction ya adalah suatu respon dari fulfillment ya berdasarkan experience yang diterima oleh si customer ya. Nah, kalau misal dissatisfaction adalah suatu response fulfillment yang unpleasurable, nggak dia suka, tidak nyaman gitu ya. Eh, Nah, bentuk-bentuk fulfillment itu bisa termasuk dalam produk misalnya ya, services, proses ya, atau komponen-komponen lainnya ya. Nah, jadi apa? Beberapa cara biasa yang digunakan untuk mengquantify atau mengangkakan satisfaction katanya adalah mengcompare ya si persepsi dari customer terhadap experience ya dengan ekspektasi mereka ya. Nanti ada beberapa approach ya untuk measuring si loyalty katanya based on behavior dia ada. Yang satunya lagi berdasarkan attitude. Kalau kita bicara behavior adalah bagaimana si kita lihat bagaimana si orang ini tuh dia tuh beli repeated buy gitu ya si produk tadi gitu ya. Kalau attitude ya eh, itu berdasarkan beliefs ya. Terus intensinya gitu ya. Jadi kalau misal behavior mah adalah sikapnya ya adalah si proses orang tuh belinya. Kalau attitude itu adalah si persepsinya ya. Jadi kalau misal tadi masalah eager ya, behavior itu terjadi ketika orang itu repeated buying ya, belinya. Kalau attitude si loyalty adalah ketika dia tuh percaya bahwa misal merek yang bagus tuh ya eager gitu ya, kayak gitu. Nah, nanti ketika kita masuk ke dalam ada yang disebut tuh model ya, model dari customer loyalty ya. Nah, kita bisa memetakan nantinya ya di mana sih posisi misal kita berdasarkan berdasarkan si customer ya. Misalnya kita di sini misal saya punya perusahaan apa ya? Jangan saya deh. Eh, saya contohnya yang masuk ke loyal adalah apa ya? Indomie misalnya ya. Nah, Indomie itu saya punya di sini misalnya. Kenapa? Karena ketika kita bicara beli mie gitu misal mie instan yang saya beli itu adalah Indomie gitu. Repeat purchase-nya tuh high ya. Nah, ketika kita bicara relative attitude ya, ketika kita bicara iya mie yang enak tuh Indomie ya. Nah, saya juga strong gitu ya. Jadi kayak misal saya mau bandingin Indomie sama misal apa? Samyang, misalnya Samyang. Nah, kalau bisa kita bicara Samyang misal sebentar ya. Ini coba saya kasih nama ini Indomie.
Nah, misalnya itu Indomie ya. Nah, terus di sini kita bisa contoh lain, misalnya saya masalah Samyang misalnya ya. Samyang tuh repeat purchase saya low, ya low. Tapi mungkin secara rasa agak lumayan suka misalnya ya. Nah, misal daerah sini. Nah, ini Samyang. Nah, misal kita lihat ada Sarimi misalnya ya, Sarimi. Sarimi misal misal di sini misal di sini. Oke, itu Sarimi misal. Nah, jadi dengan peta ini ya, yang pertama kalau misalnya kita sebagai customer nih, kita bisa tahu apa posisi-posisi perusahaan atau merek tertentu ya yang memang menduduki top of mind ya. Jadi siapa sih apa kayak misalnya kita bicara mie gitu ya, kita bisa lihat merek apa sih yang memang ternyata menarik gitu bagi kita. Nah, ketika kita tahu nih ada Indomie, ada Samyang, ada Sarimi, kita juga bisa cari tahu lebih dalam misal kenapa sih Indomie itu menjadi pemenangnya. Misalnya kita bicara rasanya enak misalnya ya. Harganya enggak sih kalau kita bicara murah, masih banyak yang lebih murah misalnya. Apalagi misal ya karena sudah lama aja mungkin ya. Nah, terus kalau kita bicara Samyang gitu, oh ternyata kenapa dia ada di situ, dia relatif, apa repeat purchase-nya relatif low dibanding Indomie, mungkin karena harganya memang relatif mahal, ya. Nah, jadi kita sebagai customer atau mungkin kita sebagai nanti ya dalam proses perencanaan misalnya, kita bisa mengetahui gitu posisi perusahaan kita tuh di mana misalnya ya, apa dari perspektif si customer, oke. Nah, kayak gitu gitu. Nah, jadi ketika kita melihat si customer loyalty, nah kita bisa apa cari tahu lebih dalam, misal kenapa sih gitu. Misal si Samyang tuh pastinya di sini. Nah, nanti tuh masuk ke perencanaan kan nanti kita bisa lihat untuk menaikkan posisi kita, misal gimana sih caranya si Samyang bisa masuk ke area loyal misalnya ya. Oh, mungkin kita harus turunkan harganya misalnya ya. Nah, jadi fungsinya ini tuh efeknya tuh nanti ke arah sana ya. Ini untuk si model dari situ dimensional ya. Nah, terus kalau kita berbicara bisnis performance, yang tadi performa bisnis ya kan sebenarnya itu kita bisa measure, bisa nilai dan berbagai cara ya. Paling simpel sebenarnya kita bisa lihat masalah profit ya. Nah, terus ada juga yang melihat bisnis performance itu dari customer related KPI. KPI itu Key Performance Index. Nanti lah belajarnya di bisnis strategi nanti kalau itu ya. Jadi bisa isinya ada customer satisfaction, retention rate, acquisition cost banyak lah ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya kasih tugas ya. Tugasnya ini, coba kalian buat suatu peta ya yang membandingkan beberapa produk ya terhadap si customer loyalty. Nah, kalau misal masalah itunya nanti posisi produknya di mana, coba kalian diskusikan sendiri berdasarkan pribadi kalian ya. Misalnya kan kalian berempat nih, misal kalian berempat. eh Misalkan berempat ya, ada si A, si B, si C, si D ya. Misal tadi masalah yang Indomie tadi misalnya ya. Nah, si A tuh punya Indomie itu di sini, tapi si B kan belum tentu di situ ya. Misal si B di sini ya. Si C di sini kan mungkin ya, si D di sini. Nah, kalau misal kayak gitu berarti secara rata-rata coba kalian tarik kesimpulan sendiri, berarti si A posisinya di mana? Ya, nanti produk lainnya misalnya ya produk Indomie tadi kan, produk Samyang misalnya ya. Nanti ada di mana di mana di mana ya. Nanti ada kecenderungan si Indomie di mana, misal Samyang di mana gitu ya. Nah, nanti in the end kalian coba tarik kesimpulan. Misal ketika kalian bilang Indomie ada di situ, coba kasih tahu alasannya kenapa. Terus misal si Samyang
untuk menaikkan posisi dia ke arah loyal, misal gimana caranya, gitu ya. Paham nggak? Kalau bingung silahkan ditanyakan, kalau paham silahkan dikerjakan ya. Kalau kalian butuh apa Zoom untuk diskusi ya, saya buatkan breakout room, ada 7 ya. Kalian bisa langsung join aja. Kayak misal eh, apa namanya? Kelompok satu misal. Silahkan kalau butuh ya bisa masuk. Kalau enggak mau diskusi di sini juga nggak apa-apa. Silahkan ya. Recording stopped.
Cup, Suf, kamu mah nggak ngambil CRM ya?